Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizra Sika Adira dengan NIM 2301707. Pada video ini saya akan menjelaskan pemanfaatan Land Surface Temperature atau LST untuk mengestimasi suhu udara di atmosfer bawah dengan menggunakan Google Earth Engine. Kajian ini merupakan bagian dari mata kuliah penginderaan jauh sistem termal dengan studi kasus Provinsi Riau tahun 2023. Dalam penginderaan jauh termal, suhu permukaan lahan dan suhu udara merupakan dua parameter yang berbeda. Suhu permukaan lahan dipengaruhi langsung oleh radiasi matahari, sementara suhu udara dipengaruhi oleh kondisi permukaan, vegetasi, dan sudut datang matahari. Berdasarkan penelitian Hong tahun 2008 dan Faisal dengan rekannya tahun 2018, suhu udara dapat diestimasi menggunakan pendekatan empiris yang mengkombinasikan LST, NDVI, sudut zenit matahari. Persamaan yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut. TA sama dengan 0,9731 dikalikan suhu permukaan ditambah 7,5878 dikalikan NDVI dikurangi 5,0638 dikalikan kosinus sudut zenit matahari, kemudian dikurangi 2,7233. Pada persamaan tersebut, TA merupakan suhu udara dalam derajat Celcius, kemudian TS adalah suhu permukaan lahan, NDVI merupakan indeks vegetasi yang ternormalisasi, dan sudut zenit matahari dinyatakan dalam radian. Baik, di sini saya sudah menyiapkan skrip pada notes yang akan saya gunakan dan nantinya akan saya jelaskan tiap bagian pada skripnya. Skrip yang pertama akan saya copy, kita paste. Langkah pertama adalah meriset tampilan antarmuka Google Earth Engine, dan perintah ini tuh digunakan untuk menghapus seluruh peta dan panel sebelumnya agar proses visualisasi dimulai dari tampilan yang lebih bersih dan terstruktur. Kemudian yang pertama, baik, ini merupakan skrip dari batas wilayah atau batas administrasi dan saya menggunakan Provinsi Riau. Batas wilayah tersebut diperoleh dari dataset FAO GAU level 1 yang banyak digunakan dalam penelitian karena sifatnya tuh memang global dan konsisten. Wilayah ini digunakan untuk membatasi seluruh hasil pengolahan data. Selanjutnya, nomor 2. Baik, yang nomor 2 ini merupakan periode analisis yang saya tentukan selama 1 tahun penuh, yaitu dari Januari hingga Desember 2023. Penggunaan periode tahunan ini bertujuan untuk memperoleh nilai rata-rata yang lebih stabil dan lebih representatif terhadap kondisi iklim. Berikutnya, yang ketiga ini merupakan data MODIS, yang mana untuk memperoleh suhu permukaan lahan digunakan produk MODIS MOD 11A1. Citra ini menyediakan data land surface temperatur harian dengan resolusi 1 km sehingga sangat sesuai untuk analisis suhu skala regional. Kemudian yang bawahnya juga merupakan dataset MOD 09GA yang digunakan untuk memperoleh reflektansi permukaan. Band merah dan inframerah dekat dimanfaatkan untuk menghitung NDVI, sedangkan sudut zenit matahari digunakan untuk merepresentasikan sudut datang radiasi matahari. Selanjutnya, yang keempat adalah NDVI, yang mana NDVI ini dihitung menggunakan perbandingan antara reflektansi inframerah dekat dan merah. Indeks ini menggambarkan kerapatan vegetasi yang berperan penting dalam mengontrol suhu udara melalui proses evapotranspirasi. Selanjutnya,
Selanjutnya merupakan perhitungan nilai LST ya, yang dimana nilai LST dari modis ini masih dalam bentuk digital dan satuan Kelvin. Oleh karena itu, dilakukan konversi skala dan satuan menjadi derajat Celcius agar dapat digunakan dalam perhitungan suhu udara. Kemudian selanjutnya merupakan solar zenith, yang mana sudut zenith matahari ini dikonversi dalam satuan radian. Parameter ini digunakan untuk memperhitungkan pengaruh sudut penyinaran matahari terhadap intensitas pemanasan permukaan. Selanjutnya merupakan estimasi suhu udara. Nah, estimasi suhu udara ini dilakukan menggunakan persamaan empiris Hong dan Faisal. Model ini mengkombinasikan suhu permukaan lahan, kemudian kondisi vegetasi, dan sudut zenith matahari untuk menghasilkan suhu udara di atmosfer bawah. Kemudian setelah rumusnya sudah kita masukkan semua parameternya dari NDVI, LST, kemudian solar zenith hingga menghasilkan suhu udara, kita akan ke tahap visualisasi peta. Nah, setiap parameter ini divariasikan, bisa dilihat ada NDVI, LST, dan sudut zenith matahari menggunakan rentang nilai dan palet warna yang berbeda untuk memudahkan kita dalam interpretasi spasial. Nah, kemudian saya akan menambahkan judul pada map, kemudian juga panel. Jadi peta ini akan saya tampilkan dalam bentuk multimap, yang dimana nantinya NDVI dan LST berada di bagian atas, sedangkan hasil dari parameternya yaitu suhu udara akan ditampilkan sebagai hasil utama, yaitu di bawahnya. Kemudian setelah itu saya juga menampilkan panel legenda untuk menjelaskan makna warna, rentang nilai, dan satuan dari setiap parameter yang dianalisis. Nah, ini merupakan script dari multimapnya dan panel dari penjelasan legenda. Nah, ini merupakan script dari suhu udara Provinsi Riau tahun 2023. Sekarang tinggal kita run, dan ketika di run akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasilnya ya, sesuai pada judul NDVI Provinsi Riau tahun 2023. Kemudian ada land surface temperature, dan menghasilkan suhu udara Provinsi Riau tahun 2023. Nah, di kanan ini terdapat panel legenda dari peta yang sudah dijalankan. Kita juga bisa scroll petanya ya, karena petanya bersifat interaktif. Nah, setelah selesai kita bisa lakukan apps. Kita pencet new apps, lalu kita pencet next, kemudian berikan nama untuk URL-nya. Di sini saya akan memberikan nama suhu udara Riau 2023.
Kemudian kita next lagi, dan kita publish. Nanti hasilnya kita akan menunggu beberapa saat. Kita harus nunggu beberapa saat dulu sampai dia muncul. Nah, ini merupakan hasil dari script yang sudah di apps. Kita bisa lihat ini merupakan hasil NDVI, kemudian surface temperatur dan suhu udara di Provinsi Riau. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.